Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Liliana mau mempresentasikan soal dan jawaban chapter 7 mengenai cash and receivable. Pertama, soal pertama di E7.4 menentukan akhir piutang. Petugas piutang Mary Herman kepada siapa Anda membayar gaji 1.500 per bulan, baru saja membeli audit baru. Anda memutuskan untuk menguji keakuratan saldo piutang usaha sebesar 117.000 seperti yang ditunjukkan dalam buku besar. Informasi berikut tersedia untuk tahun pertama Anda dalam bisnis pertama, collection from customer 198.000, merchandise purchase 320.000, ending merchandise inventory 70.000. Terus sama goods are marked to sell at 40% above cost. Instruksinya, hitung perkiraan saldo akhir piutang dari pelanggan yang akan muncul di buku besar dan kekurangan yang terlibat. Asumsikan bahwa semua penjualan dilakukan secara kredit. Pertama, computation of cost of goods sold, merchandise purchase 320.000 dikurang ending inventory-nya 70.000, cost of COGS-nya hasilnya 250.000, selling price-nya 1,4 dari COGS, terus dikali 250.000, hasilnya 350.000. Sales on account-nya 350.000, dikurang collection-nya 198.000, hasilnya jadi 152.000 di uncollected balance. Balance per ledger-nya itu 117.000, dikurang lagi jadi 35.000. Itu untuk apparent shortage-nya. Lalu di soal E716, menjurnal berbagai transaksi piutang neraca saldo sebelum penyesuaian untuk menunjukkan saldo berikut ini dalam jumlah ribuan. Pertama, ada account receivable sebesar 82.000 di debit, allowance for doubtful account-nya 1.750 di debit, the sales revenue-nya 430 di kredit. Instruksinya, dengan menggunakan data di atas, berikan entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat setiap kasus berikut. Setiap situasi adalah independen. 1. Untuk mendapatkan uang tambahan, corporation memperhitungkan tanpa jaminan kerugian kredit 20.000 dari piutang dengan still finance. Biaya keuangan adalah 10% dari jumlah yang diperhitungkan. 2. Untuk mendapatkan pinjaman 1 tahun sebesar 55.000, Misumi memberikan 65.000 akun piutang tertentu ke Obi Hero Financial. Biaya keuangan adalah 8% dari pinjaman. Uang tunai diterima dan rekening diserahkan ke Obi Hero Financial. 3. Perusahaan ingin mempertahankan penyisihan piutang diragukan sebesar 5% dari piutang bruto. 4. Berdasarkan analisis penuaan, tunjangan sebesar 5.800 harus dilaporkan. Asumsikan tunjangan memiliki saldo kredit sebesar 1.100. A. Untuk dicatat sebagai penjualan, semua kondisi berikut harus dipenuhi. 1. Aset yang dialihkan telah diisolasi dari pihak yang mengalihkan, di luar jangkauan pengalih dan kreditornya. 2. Menerima pengalihan telah memperoleh hak untuk menjaminkan atau menukarkan baik aset yang dialihkan maupun kepentingan yang menguntungkan atas aset yang dialihkan. 3. Pengalih tidak memiliki kendali efektif atas aset yang dialihkan melalui perjanjian untuk membeli kembali atau menebusnya sebelum kadaluarsa mereka. Terus jawabannya nomor 1, cash-nya di debit 18.000 dikurang sama receivable-nya dari 20.000 dikali 10%, 2.000. Terus account receivable-nya jadi 20.000. Yang kedua, cash-nya 50.600. Terus ditambah sama finance charge-nya 4.400 dan 55.000 dikali 8%. Hasil dari itu adalah notes payable yaitu 55.000. Yang ketiga,
bad debt expense-nya 5.850. Terus allowance for doubtful account-nya dari 82.000 dikali 5% ditambah 1.750 hasilnya 5.850. Yang keempat, bad debt expense-nya allowance for doubtful account-nya dari 430 dikali 1,5%-nya hasilnya 6.450. Lalu P79 masalah piutang komprehensif. Braddock Insurance memiliki akun saldo piutang jangka panjang berikut pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu notes receivable from sale division 1.500.000, lalu note receivable from officer 400.000, transaction during 2019, and other information relating to Braddock's long-term receivable were as follow. Yang pertama, Wessels tagih sebesar 1.500.000 setanggal 1 Mei 2018 dikenakan bunga sebesar 9% dan merupakan saldo imbalan yang diterima dari penjualan divisi elektronik Braddock ke New York Company. Pembayaran pokok sebesar 500.000 ditambah bunga yang sesuai akan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2019, 2020, dan 2021. Pembayaran pokok dan bunga pertama dilakukan pada tanggal 1 Mei 2019. Penagihan angsuran Wessel dijamin cukup baik. Yang kedua, Wessel bayar senilai 400.000 tertanggal 31 Desember 2018 dikenakan bunga 8% dan jatuh tempo pada 31 Desember 2021. Wessel tersebut jatuh tempo dari Tuan Sean May, Presiden Braddock Insurance, dan dijamin dengan 10.000 saham biasa Braddock. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember dan semua pembayaran bunga dibayarkan pada tanggal jatuh tempo hingga 31 Desember 2019. Harga pasar kuotasi saham biasa Braddock adalah 45 US dollar per saham pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu pada tanggal 1 April, Braddock menjual paten ke Pennsylvania Company dengan imbalan Wessel tanpa bunga senilai 100.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 April 2021. Tidak ada harga pertukaran yang ditetapkan untuk paten tersebut, dan Wessel tersebut tidak memiliki pasaran siap pakai. Tingkat bunga yang berlaku untuk Wessel jenis ini pada tanggal 1 April 2019 ada 12%. Nilai sekarang $1 untuk 2 periode pada 12% adalah 0,797. Gunakan faktor ini. Paten tersebut memiliki nilai tercatat 40.000 pada tanggal 1 Januari 2019 dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember akan menjadi 8.000. Penagihan Wessel tagih dari Pennsylvania itu cukup terjamin. Pada tanggal 1 Juli, Braddock menjual sebidang tanah kepada Splinter Company seharga 200.000 berdasarkan kontrak penjualan angsuran. Splinter melakukan pembayaran uang muka 60.000 pada tanggal 1 Juli 2019 dan mendatangi Wessel 4 pada tahun Wessel 4 tahun 11% untuk saldo 140.000. Pembayaran tahunan yang sama dari pokok bunga dan pokok dan bunga atas Wessel tersebut akan menjadi 45.000. Biaya tanah untuk Braddock tanah tersebut dapat dijual dengan harga tunai yang ditetapkan sebesar 200.000. Biaya tanah untuk Braddock adalah 150.000. Lalu ini yang A, siapkan bagian piutang jangka panjang dari laporan posisi keuangan Braddock pada tanggal 31 Desember. Yaitu 9% receivable from sale of division due in annual installment of 500.000. Itu 500.000, terus 8% not receivable from officer itu 450.000 jadi 400.000, terus zero interesting during not from sale-nya itu 12.000 yaitu 86.873. Terus tambah dikurang sama less current installment-nya itu 110.275.000 jadi total term receivable-nya itu jadi 1.097.148.000. Terus yang B, siapkan schedule yang menunjukkan bagian lancar dari
piutang jangka panjang dan piutang bunga yang masih harus dibayar yang akan muncul dalam laporan posisi keuangan Braddock pada tanggal 31 Desember, yaitu notes receivable from sale of division-nya 500.000, installment contract receivable 29.000 ditambah jadi 529.725. Terus account receivable from sale division-nya 60.000, installment contract receivable-nya 7.700 ditambah jadi total accrued interest receivable jadi 67.700. Lalu yang C ada net receivable sale of division-nya 105.000, terus of pattern-nya 7.173.000, terus from officer-nya ada 32.000. Terus ada sale of land-nya 7.700. Jadi totalnya 151.000. Lalu explanation of amounts-nya face amount-nya 1.500.000 dikurang sama installment reserve-nya ada 500.000, totalnya jadi 1 juta. Terus dikurang lagi sama installment yang tanggal 5 Januari itu 500.000, jadi totalnya sekarang ada 500.000. Terus yang kedua ada zero interesting bearing note net of impute interested. Itu yang pertama face amount-nya itu 100.000 dikurang sama impute interest-nya dari 100.000 dikurang 100.000 dikali 0,797 itu hasilnya jadi 20.300. Jadi hasilnya 79.700. Terus ditambah sama interest earned yang 79.700 dikali 12% dikali 9/12. Hasilnya 7.173.000, jadi totalnya 86.873.000. Terus contract selling price-nya 200.000 dikurang down payment-nya 60.000 jadinya 140.000. Lalu installment June-nya yang 45.125 dikurang 140.000 dikali 11% jadinya 29.725.000. Hasilnya long term portion-nya 110.000. Terus interest accrued from 5/1-nya itu 1 juta dikali 9% dikali 8/12 hasilnya 60.000. Terus yang accrued interest installment contract-nya ada 140 kali 11% dikali 1/2 hasilnya 7.700. Lalu interest revenue receivable-nya interest earn-nya itu 1.500.000 dikali 9% dikali 4/12 hasilnya 45.000. Terus interest earn from tanggal 5-nya itu ada 1 juta dikali 9% dikali 8/12 hasilnya 60.000. Ditambah jadi interest income-nya 105.000. Terus interest revenue net receivable officer-nya 400 dikali 8% jadinya 32.000. Hasil 32.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.